Yang dimana jelas-jelas di sini NU sendiri mengatakan tahlilan adalah bid'ah tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga amaliyah kita, kegiatan kita, serangkaian amal-amal soleh kita ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Perlu diketahui pada pagi hari ini kebetulan saya kedatangan tamu silaturahim ke rumah saya, yaitu yang tidak asing lagi, yaitu Gus Afandi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah ya, seperti yang Anda lihat ini. Iya. Perlu diketahui ini channel baru saya. Channel baru ya? Iya. Yang lama Yang lama kena street, pokoknya intinya rusak yang lama Ustaz. Diperbaiki sudah tidak bisa. Artinya anggaplah produk gagal Ustaz. berarti sudah innalillah ya. Innalillah. Sakitnya lumayan sudah Ustaz. Tapi kita namanya perjuangan, walaupun sudah rusak, kita akan berjuang lagi. Berjuang lagi, buat lagi, tidak apa-apa. Iya, demi apa? Demi aswaja. Demi aswaja, untuk membentengi akidah aswaja Wal jamaah. Akhir-akhir ini Ustaz, ya mohon maaf karena saya Ustaz kan sudah ada update, nama sudah ada update itu. Iya. Ternyata akhir-akhir ini saya sering melihat, bahkan pernah saya lihat video sampean Ustaz. Yang mana itu? Masalah apa itu? Itu masalah Harry Pras. Iya, pernah itu saya dikasih. Iya. Harry Pras jago silat itu ya? Iya. Nah, kebetulan pada waktu itu yang direspon oleh jenengan itu Ustaz. Masalah yang mana itu? Masalahnya kata saudara Harry Pras itu pada muktamar NU berapa itu Ustaz? Muktamar itu. Oh, muktamar yang pertama, yang perdana, pasti era Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ya. Iya. Kata Harry Pras itu tahlilan itu dianggap apa? Bid'ah. Di dalam muktamar, maksudnya keputusan muktamar Nahdlatul Ulama di era Kiai Haji Hasyim Asy'ari, berarti muktamar pertama ini katanya di kitab itu Ahkamul Fuqaha, nama kitabnya itu, kumpulan muktamar-muktamar dan basul masail serta munas itu menganggap bahwa tahlilan itu dianggap bid'ah, katanya di kitab itu, di keputusan itu, begitu maksudnya. Itu kata saudara Harry Pras. Harry Pras. Yang benar sebenarnya bagaimana Ustaz? Itu kan anggaplah ya, yang jelas lah Harry Pras itu bukan warga Jamiah Nahdlatul Ulama, tapi sok tahu, sok masuk ke dalamnya itu kan Ustaz. Iya. Tapi kata Mas Harry Pras sendiri, bapaknya itu Nahdlatul Ulama, foto bapaknya itu almarhum pakai kopiah NU gitu. Cuma saya pernah juga melihat itu di video itu, Harry Pras itu ada selintingan videonya itu yang mengatakan kalau saya mati jangan ditahlili. Oh ya sudah, jangan ditahlili Mas Harry Pras. Kita menerima perbedaan Ustaz. Kita menerima perbedaan. Yang saya tidak terima ketika amaliyah kita itu dibid'ahkan, disesatkan oleh mereka. Maka kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, santri aswaja, maka kami siap untuk membela itu. Iya. Tapi bukan hanya membela dengan omong kosong. Kami akan siap membuktikan bahwa itu ada rujukannya, ada referensinya, bahkan ada dalilnya, begitu. Ya, apalagi membawa-bawa muktamar NU. Nah, ini baik akan saya bahas. Sebenarnya begini, teman-teman ya, untuk aswaja terutama ini juga untuk Mas Harry Pras. Silahkan Anda buka kembali kitab atau Ahkamul Fuqaha yang merupakan kumpulan dari muktamar Musyawarah Nasional dan Basul Masail di Nahdlatul Ulama. Di muktamar pertama itu Ustaz, ternyata tidak dibahas masalah tahlilan. Oh gitu ya.
Tidak ada di situ membahas masalah tahlilan. Bagaimana hukumnya tahlilan? Tidak. Ya bisa aja di hari pras itu tidak bisa baca kitab Ustaz. Kok menurut saya bukan begitu. Karena di situ masih tulisannya tulisan Latin, tulisan ABCD itu. Padahal itu cuma siapapun bisa baca. Iya, pokoknya sudah pernah sekolah SD dan bisa baca, itu bisa baca itu. Baca, sudah jelas ya. Jelas. Bahkan yang dibahas itu pertanyaannya bagaimana hukumnya keluarga mayit menyediakan makanan untuk para pentakziah. Iya, di hari 1, kedua, ketiga itu yang dibahas. Yang dibahas. Bukan tahlilan. Ternyata hari pras itu langsung menyimpulkan Itu tahlilan. Nah, jadi mungkin menurut orang-orang Wahabi ya, dan sealiran dengan Heri Pras, Pak Heri Pras ini, mungkin yang dimaksud tahlilan itu acara makan mungkin. Oh, bisa jadi makan aja itu ya? Iya, tahlilan. Padahal yang dimaksud tahlilan itu apa sih? Tahlilan itu ya zikir, takbir, tahmid, isinya itu istighfar, sholawat dan beberapa ayat Al-Quran, kemudian didoakan agar disampaikan terhadap arwah orang yang telah meninggal dunia. Itu esensi atau inti daripada tahlilan. Atau ada istilah ihdaus sawab itu. Nah, ihdaus tawab, bahasa fikihnya, bahasa kitab ulama-ulama terdahulu itu adalah ihdaus tawab, menghadiahkan pahala. Sebenarnya masalah ihdaus tawab ini Ustaz, tidak usah diperpanjang karena ini sudah pada ulama salaf sudah terjadi perbedaan. Ya, Imam Hanafi memilih tidak. Kemudian Imam Malik katanya abstain, kata Pak Zahro ini. Imam Ahmad bin Hambal yang menjadi rujukan kebanyakan orang-orang Wahabi dan mengatakan, siapa pendiri Wahabi itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengaku bermadhab Hambali ya, bukan Hanafi ya, bermadhab Hambali. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal itu menyatakan sampai pahala bacaan. Padahal menyatakan sampai pahala bacaan orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal dunia, Ahmad bin Hambal itu menyatakan sampai. Dan Imam Syafi'i sendiri, ini kan ulama salaf semua dia. Iya. Imam Syafi'i sendiri, ini di dalam kitabnya sendiri yang bernama Kitab mengatakan, saya senang jika di kuburan dibacakan Al-Quran. Kemudian setelah membaca Al-Quran didoakan terhadap mayit. Nah, ulama buat Ustaz, Ustaz. Imam Syafi'i melarang. Itu makanya ya, saya termasuk Mas Heri Pras juga. Kalau masih belum terima orang-orang Wahabi untuk membuktikan apakah ulama salaf termasuk Imamuna Asy-Syafi'i mengatakan mensyirikkan orang yang mengaji di sisi kuburan atau orang yang mendoa, orang baca Quran di sisi kuburan dianggap syirik, bid'ah dan semacamnya, saya sering tantang untuk membuktikannya. Untuk diskusi, tapi diskusi pakai data. Bukan buat-buat Ustaz. Kalau buat-buat anak kecil saja bisa. Anak TK anak saya bisa. Kalau hanya itu tidak boleh, itu bid'ah, siapa bisa. Nah, kita kembali lagi ke masalah muktamar itu. Di Muktamar Nahdlatul Ulama sekali lagi tidak dibahas. Nah, di situ yang dibahas bagaimana hukum keluarga mayit menyediakan makanan untuk para pentakziah di hari 1, 2, 3. Ini bukan murni untuk sedekah ya. Bukan murni untuk sedekah, tapi hanya kebiasaan di masyarakat itu kalau tidak mengerjakan acara seperti itu, buat makanan seperti itu, maka akan mendapat cemooh dari tetangganya kan ya. Sekali berbuat makanan, tapi niatnya pertama kali apa itu tadi? Kromanin Taif. Enggak, pertama kali kan malu sama tetangga kita. Khawatir mendapat ejekan, cemoohan dari tetangga. Kemudian sekalian diniatkan sedekah. Bagaimana hukumnya? Gitu. Nah, tetap katanya itu dianggap sedekah dan berpahala. Sekalipun dia mengerjakan membuat makanan hanya karena takut dicemooh oleh masyarakat. Dan lagi gini, ulama sepakat ijma sampainya pahala sedekah terhadap orang yang meninggal dunia. Saya kan pernah baca itu Ustaz. Wattafaqal ulama ala usuli sawabis sadaqati lil amwat. Nah, sepakat kalau masalah sepakat. Yang terjadi perbedaan ulama masalah sawabil qiraah bacaan. Tetapi saya menemukan Ustaz, di dalam kitab Musnad Ahmad juga ya. Musnad Ahmad juga hadis dari Jabir, Rasulullah keluar bersama para sahabat mendatangi kuburan Mu'ad. Sholat setelah selesai mengerjakan sholat Rasulullah itu untuk Mu'ad,
kemudian duduk di samping kuburan Mu'ad, membaca tasbih, membaca takbir, Ustaz. Nah, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, lima sabbahta wa kabarta, kenapa engkau membaca tasbih dan takbir? Kata sahabat terhadap Rasulullah, ya, laqad tadayaqa alal abdis soleh qabruhu, apa seperti itu ya, atau kama qol. Kuburan orang ini, yakni saat yang soleh ini sempit, sehingga setelah dibacakan takbir, dibacakan tasbih dan takbir oleh Rasul, farrajahullahu azza wa jalla anhu, kemudian diluaskan kuburannya diluaskan itu ya. Artinya ada manfaatnya itu. Apa gunanya Rasulullah mau main-main baca tasbih dan takbir di kuburan itu kalau memang itu diharamkan oleh orang-orang Wahabi? Artinya contoh Rasulullah itu sebenarnya sudah ada dan hadisnya sahih. Iya, ada hadisnya. Ada di dalam kitab Musnad Ahmad, Syiar A'lamin Nubala dan Ad-Durar As-Saniyah, silakan cek sendiri. Silahkan bagi Wahabi itu cek sendiri, dan di situ jelas di Ad-Durar As-Saniyah menyatakan sahih hadisnya. Ad-Durar As-Saniyah ini biasanya yang dijadikan rujukan oleh orang-orang Wahabi. Makanya saya ambil dari situ. Kembali kepada kumpul-kumpul di rumah duka itu, Ustaz. Iya. Orang Wahabi itu kan punya dugaan hanya makan-makan itu, Ustaz, yang disebut tahlilan. Iya. Atau begini saja coba, Ustaz. Oke lah, misalnya dia makan-makannya haram misalnya ya. Iya. Sudah haram, makan-makannya. Bagaimana kalau itu yang dilarang? Jangan makan-makan, tahlilannya bagaimana? Tapi ada tahlilan, ada kalimat-kalimat thayyibah yang kemudian diihda'us sawab terhadap mayit orang yang meninggal dunia. Itu bagaimana kalau seperti itu? Kalau menurut saya, kalau ilatnya sudah tidak ada, Ustaz, ya berarti boleh. Makanya yang dibahkan kembali lagi ke Bahsul Masail atau Muktamar, di situ tidak pernah dibahas masalah tahlilan. Kalau tidak percaya silahkan cek sendiri. Baca lagi. Jadi itu. Saudara ini pras itu baca lagi wong tulisannya ABC. Iya, bukan kitab kok. Artinya bukan Arab tok itu kan. Kalau orang Wahabi mengarahkan itu tahlilan, iya sudah tahlilan menurut Anda makan-makan, itu aja. Tapi saya pernah baca itu pendapat Syekh Albani, tokoh Salafi Wahabi itu, Ustaz. Gimana? Orang bertakziah bawa makanan. Oh, bukan Albani itu. Ibnu Bas. Oh, Ibnu Bas ya. Bin Bas ya. Iya, Bin Bas. Iya. Bawa kambing sekalipun, bawa telur, bawa ikan, bawa uang. Iya. Kemudian dimasak oleh tuan rumah dengan tetangga-tetangga itu, disuguhkan kepada tamu, itu boleh. Boleh, iya. Nah, ini yang terjadi di kita. Tradisi kita kan seperti itu kan. Jika ada orang meninggal dunia, orang itu bukan berangkat tangan kosong. Tetangga itu berbondong-bondong. Ada yang bawa amplop, ada yang bawa beras. Kalau di rumah saya kan bawa beras, Ustaz, ada gula ya biasanya. Bahkan orang yang meninggal dunia kadang ada yang bertonton. Iya, sisanya. Iya. Artinya tidak memberatkan, tidak memberikan beban kepada sahibul musibah. Dan kalau di rumah saya ada rukun kematian, Ustaz. Jika ada orang yang meninggal dunia itu orang fakir miskin dan dia mau mengadakan tahlilan dan menyuguhi orang-orang yang bertahlil atau orang-orang yang bertakziah, maka di situ diambilkan dari kas, Ustaz, ditanggung. Ada yang seperti itu. Ada kerubahan seperti itu. Iya, rukun kematian namanya itu, Ustaz. Berarti keiskalan sebenarnya itu sudah tidak ada. Tidak ada. Jadi begini saja ya, kita closing saja ya. Closing saja bahwa sebenarnya di Muktamar Nahdlatul Ulama sekali lagi tidak pernah dibahas masalah tahlilan, tidak dibahas masalah ihda'us sawab, tapi yang dibahas adalah acara makan-makan dan itu dianggap makruh tapi masih mendapatkan pahala sedekah. Makruh yang dipahami oleh kitab itu Ahkamul Fuqaha dan I'anatul Talibin dan kitab-kitab Syafi'iyah lainnya tidak sama dengan makruh atau bid'ah ya. Bid'ah yang ada di situ di kitab Ahkamul Fuqaha dan kitab I'anatul Talibin tidak sama dengan bid'ah yang dipahami oleh orang Wahabi. Ya. Bid'ah di sini selaras, kalau kita membahas Syafi'iyah maka selaras dengan hukum yang 5. Ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, haram, mubah dan makruh. Itu ada 5. Nah, makanya hukumnya itu bid'ah yang makruh ternyata. Itu ya Ustaz, mungkin sudah cukup Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz sudah hadir ke sini ya. Sama-sama Ustaz, sama-sama. Artinya perlu diketahui oleh orang-orang Wahabi itu ketika kami berkumpul-kumpul bertahlil itu yang dibaca kalimat-kalimat thayyibah.
ada kalimat tauhid. Dan ketika kita berpikir di dalam kumpulan itu ternyata menurut saya itu ada 3 manfaat. Yang pertama, manfaat kepada dirinya sendiri. Artinya kepada orang yang membaca, orang yang berzikir itu mendapat pahala dari zikirnya. Yang kedua, bermanfaat kepada mayit yang meninggal. Artinya ihdaus sawab. Yang ketiga, minimal orang yang hadir itu yang membaca tahlil itu ingat bahwa dirinya akan mati juga. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, ish masyikta fa innaka mayitun. Hiduplah sesuka hatimu. Ya sudah, terserah Wahabi. Nah, gimana? Mau menuduh gimana, punya dugaan gimana kepada kami. Ya, terserah. Tapi perlu ingat suatu saat fa innaka mayitun, maka sesungguhnya engkau akan meninggal. Pasti meninggal. Dan semuanya itu tuduhan-tuduhan orang Wahabi, apalagi dustanya orang Wahabi yang sudah banyak berdusta akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu Ustaz. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.